kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, kalau kesempatan sore hari ini kembali kami boleh datang kepadamu Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan, sucikan hati dan pikiran kami. Kuasai keberadaan kami seluruhnya ya Bapa. Roh, jiwa dan tubuh kami, hati pikiran kami. Kuasai dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Ini kami Tuhan, ini kami di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tutup bungkus setiap kami dengan kuat kuasa darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan doa dan permohonan kami. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita boleh kembali bertemu melalui channel ini, kiranya Tuhan Yesus melimpahkan berkat kekuatan di dalam kehidupan kita. Dan saya mengucapkan selamat Hari Paskah kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya kasih Allah senantiasa menolong, menjaga, memelihara kehidupan kita sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Puji Tuhan, saya mengajak kita sekalian membuka Alkitab kita. Kita akan baca di dalam Yesaya pasal yang ke-53. Kita membaca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup.
dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu, tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Puji Tuhan, saudara. Melalui ayat ini kita mengingat tentang kematian Tuhan Yesus. Mengapa ia harus mati di atas kayu salib? Kebanyakan orang yang harus mengalami hukuman, terlebih yang harus mengalami hukuman mati, adalah karena orang tersebut sudah melakukan pelanggaran yang sudah diperbuatnya. Tetapi Tuhan Yesus mengalami tuduhan bukan karena pelanggaran yang dilakukannya, tetapi karena Tuhan sudah melakukan kebaikan, yaitu menolong banyak orang yang membutuhkan pertolongan dalam kehidupannya, yang sakit disembuhkan, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang mati dibangkitkan. Saudara, kita hidup di tengah dunia yang jahat, dunia yang sudah dirusakkan oleh dosa, dan kasih kebanyakan orang sudah menjadi dingin. Itulah sebabnya, saudara, Tuhan Yesus memberikan contoh teladan bagi kita, untuk kita juga dapat melakukan kasih sama seperti yang Tuhan Yesus sudah perbuat di dalam kehidupannya, yaitu kasih melalui perkataan, juga melalui perbuatan kita. Tuhan Yesus rela menderita di atas kayu salib, bahkan mati, karena kasihnya kepada kita, manusia berdosa. Karena Allah tidak rela manusia ciptaannya harus mati binasa karena dosa-dosa dan pelanggaran yang sudah kita perbuat. Karena upah dosa itu ialah maut. Upah dosa itu adalah kebinasaan kekal. Tapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya, saudara, Tuhan Yesus, Dia yang adalah Allah, rela turun dari sorga
datang ke dalam dunia ini, dia menjelma menjadi manusia, menjadi sama seperti kita manusia, dan dia tinggal di tengah-tengah kita manusia. Karena manusia berdosa, tidak bisa menebus dirinya sendiri. Itu sebabnya Allah datang ke dalam dunia ini, yaitu Tuhan Yesus. Dan Tuhan tahu tujuan hidupnya, yaitu untuk menderita, mati di atas kayu salib. Saudara, mengapa Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib? Kita melihat kejadian awal, di mana ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Kejadian 3 ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Jadi saudara, untuk pertama kalinya Allah sendiri yang sudah mencurahkan darah binatang, supaya kulit binatang dapat menutupi aurat manusia yang dalam keadaan telanjang karena dosa yang sudah diperbuatnya. Kalau kita melihat di dalam peristiwa tentang Kain dan Habel di dalam Kejadian pasal yang keempat, di mana Habel mempersembahkan korban persembahan berupa anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, di mana di situ ada darah yang tercurah. Sedangkan Kain, dia yang adalah seorang petani, Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanahnya, sehingga Allah menerima korban persembahan yang daripada Habel, karena Habel mengetahui tentang korban persembahan yang berkenan di hadapan Allah, yaitu harus ada darah yang tercurah. Itu sebabnya Kain cemburu terhadap Habel adiknya dan membunuh Habel karena merasa persembahannya tidak diterima oleh Allah. Saudara, di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus adalah korban sembelihan yang telah Allah janjikan sebagai penebus dosa manusia, di mana darah Tuhan yang tercurah di atas kayu salib adalah sebagai korban penebusan dosa-dosa manusia. Tetapi saudara, tidak banyak orang yang percaya mengenai pemberitaan tentang korban penebusan dosa-dosa manusia yang dikerjakan dan dilakukan oleh Allah sendiri. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Saudara, ayat ini adalah keluhan Nabi Yesaya, karena terlalu sedikit orang yang percaya, terlalu sedikit orang yang bersuka cita untuk menerima anugerah keselamatan yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus di dalam kehidupan manusia, bahwa Tuhan Yesus adalah korban
penebusan dosa-dosa manusia, yaitu melalui darahnya yang tercurah di atas kayu salib. Sebagai taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan. Artinya di sini bahwa Tuhan Yesus tidak mempunyai nama besar dan tidak banyak orang yang mengetahui tentang nama Yesus, dan hanya diketahui oleh Allah sendiri. Saudara, tidak banyak orang yang mengenal nama Tuhan, yaitu Tuhan Yesus, bahwa Dia adalah Allah. Sebagai taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang Dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap Dia, dan bagi kita pun Dia tidak masuk hitungan. Saudara, Tuhan Yesus adalah seorang yang sangat menderita di dalam dunia ini. Tuhan Yesus menderita karena kita manusia berdosa. Karena kasih-Nya kepada kita, Tuhan Yesus rela meninggalkan kemuliaan-Nya dan menjadi sama seperti kita. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Tapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara, penderitaan dan kesakitan yang dialami oleh Tuhan Yesus ialah untuk menanggung dosa-dosa kita, umat manusia, yaitu saudara dan saya. Tetapi kita manusia tidak mengerti, salah paham, bahkan menolak Tuhan. Tapi firman Tuhan katakan bahwa Tuhan tertikam oleh karena pemberontakan kita, oleh karena kejahatan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Hal ini berarti bahwa Tuhan dihukum bukan karena dosa yang Tuhan lakukan, melainkan Tuhan Yesus menyerahkan dirinya sebagai pengganti kita, sehingga kita dibebaskan oleh Allah, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Maksudnya di sini bahwa penderitaan yang Tuhan Yesus alami, termasuk cambukan yang mengakibatkan bilur-bilur pada punggungnya, kita menjadi sembuh, bahwa dosa-dosa kita diampuni. Tuhan Yesus lebih menderita, lebih sengsara daripada kita. Bahkan nama Tuhan tidak diingat. Tuhan dijauhi, dihindari banyak orang, karena mereka mengenal Tuhan Yesus. Dia adalah seorang tukang kayu, sehingga orang menolak Tuhan.
Mereka menginginkan seorang raja. Tapi ketika melihat bahwa Tuhan Yesus adalah seorang tukang kayu, mereka menolak Tuhan. Saudara, begitu besar kasih pengorbanan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus merasakan apa yang kita rasakan. Bahkan penderitaan kita, kesengsaraan kita sudah diambil oleh Tuhan, sudah dipikul oleh Tuhan. Sehingga melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, semuanya sudah selesai. Melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, semua dosa manusia, penderitaan, duka cita sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Saudara, salib adalah cara penghukuman, yaitu kematian melalui penderitaan sampai pada puncaknya, yaitu mati. 1 Korintus 1 ayat yang ke-18, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Saudara, bagi setan, bagi orang-orang yang menyalibkan Tuhan, berita tentang salib adalah suatu kebodohan, adalah suatu tanda kekalahan yang membuat mereka senang karena telah berhasil menyalibkan seseorang yang sangat mengganggu ketenangan mereka. Mereka tidak menyadari bahwa kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib sudah diperkatakan oleh Allah sendiri, yaitu ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dikatakan oleh firman Tuhan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudara, inilah kasih Allah yang begitu besar di dalam kehidupan kita manusia. Allah telah menunjukkan kasih setianya kepada kita manusia berdosa, karena Allah tidak rela manusia ciptaannya mengalami kebinasaan kekal. Itulah sebabnya Allah menjanjikan penebusan dosa-dosa, pengampunan dosa manusia, yaitu melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas oleh Allah. Tapi dia tertikam oleh pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara, kita harus menghargai karya penyelamatan Tuhan Yesus di atas kayu salib, sehingga melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, kita manusia berdosa dapat berhubungan lagi dengan Allah Bapa di sorga secara langsung, sehingga sorga tidak lagi menjadi impian,
tapi sorga adalah kenyataan yang Allah sediakan bagi semua orang yang sudah dibeli dengan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita senantiasa mengingat akan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, hingga kita bisa menghargai karya penyelamatan Allah, karya yang begitu besar, sehingga melalui pengorbanan Tuhan Yesus kita beroleh keselamatan, pengampunan dosa, pembebaskan dari segala dosa dan pelanggaran kita. Allah melihat kita sama seperti Allah melihat Tuhan Yesus yang sudah merelakan dirinya menanggung sengsara di atas kayu salib, sehingga kita menjadi orang-orang tebusan Allah, kesukaan Allah sendiri. Kiranya melalui Paskah di tahun 2021 ini, kita boleh mengingat akan kasih Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Sehingga apapun yang boleh terjadi dalam kehidupan kita, kita boleh senantiasa kuat di dalam iman percaya kita kepada Tuhan, sehingga Tuhan memampukan kita untuk kita menjalani kehidupan kita sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semuanya. Puji Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukan di dalam kehidupannya.